Mari kita belajar saudara dari fakta kehidupan yang kita harus alami sampai hari ini. Lukas pasal yang ke-10. Saya percaya semua kita sudah hafal kisah ini. Inilah waktunya untuk kita belajar serius ketika dunia sedang bengkok. Saya nggak perlu bacakan, tapi saudara catat saja ayatnya. Nah, ayat yang ke-25 sampai 37 judulnya apa? Ayo, judulnya apa? Orang Samaria yang murah hati. Semua kita tahu bukan kisah ini? Oke, saya nggak usah baca, kita semua sudah tahu. Apa yang kita mau pelajari dari firman yang Tuhan Yesus sampaikan pada waktu itu? Mari kita buka 2 Timotius 3 ayat 1 mulai. Judulnya apa? Saudara, Alkitab kita adalah satu-satunya buku. Bayangkan ya, Alkitab kita adalah satu-satunya buku di antara 5 juta judul buku lebih yang ada di dunia ini yang menuliskan bagaimana, apa judulnya 2 Timotius 3? Ayo, judulnya apa? Keadaan manusia zaman sekarang ini, akhir zaman. Jadi hanya kitab suci kita ini, tidak ada buku manapun di dunia yang pernah menuliskan bagaimana kondisi manusia akhir zaman kecuali kitab suci kita ini. Dibaca bareng-bareng ya, 1, 2. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar sudah terjadi. Ayat 2. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Stop sampai sini dulu. Nanti di rumah saudara baca sampai selesai ayat 9. Menakutkan. 2 kondisi manusia terakhir karena 1 kondisi saja. Kondisinya adalah sukar hidup ini. Sekarang lebih gila lagi. Orang PHK nggak habis-habis. Mau jual barang apa? Siapa mau beli sekarang? Ambruk begini keadaan. Bayangkan Citibank sehebat itu loh saudara. Siapa nyangka ambruk 52.000 pegawainya di PHK. Bayangkan HSBC ambruk juga. Sekarang Arab yang membeli bank-bank itu. Arab sekarang jaya luar biasa. Saudara, pembangunan Bahrain, pembangunan Dubai itu wah hebat sekali. Di situ kita lihat bodohnya gereja. Sekarang Arab lagi bangkit luar biasa karena orang nggak melihat keadaan. Sukar. Hasilnya 2. Manusia egois, mencintai diri sendiri. Karena egois, maka manusia jadi hamba uang. Saudara, lalu muncul apa? Kalau sebegini ini muncul apa? Muncul adalah kejahatan. Betul nggak? Orang jahat bertambah banyak. Karena orang lapar. Maka itu kalimat yang paling sering kita dengar hari-hari ini. Aku nggak peduli. I don't care. Itu urusanmu. Makin hari kita akan makin dengar banyak orang ngomongnya. Aku nggak peduli. Itu urusan. Maka itu ketika gereja menyampaikan kepedulian kasih, orang akan melihat Yesus di situ. Nah, ketika dunia lagi egois seperti ini, apa yang kita bisa buat untuk memberkati orang lain? Kapan gereja akan tampil menjadi jawaban? Gereja cuma pintar nyanyi khotbah sembahyang saja. Betul tidak jawab kata-kata ini? Kok di gereja hebat, tapi begitu keluar dari gereja kita nggak pernah buat apa-apa. Kapan orang jadi hamba uang? Sekarang ini terbukti. Begitu banyak orang Kristen, begitu banyak pendeta jadi hamba uang dalam hidup. Apa-apa uang, apa-apa. Saudara ingat, dalam masa seperti ini, jangan sampai kita dipakai oleh uang. Kita harus pakai uang itu. Dengarkan kata-kata ini. Kalau kita bisa pakai uang untuk hidup, maka kita nggak dipakai oleh uang. Saudara tahu arti kata dipakai oleh uang? Itu jadi jahat dan kejam sekali orang. Setelah kondisi manusia akhir zaman seperti ini, maka orang Samaria yang baik hati itu jadi contoh buat kita. Di pasal itu saya belajar dari seorang hamba Tuhan namanya Samuel Dr. Ian. Saudara pasti pernah dengar nama itu. Dia menemukan ada 4 karakter manusia di kisah orang Samaria yang baik hati ini. Dan itu seperti para ahli jiwa membedakan manusia. Kolerik, sanguinis, melankolis, pragmatis. Persis. Dan 4, ada banyak 4 juga di situ. Saya nggak bahas. Orang yang pertama, kata sama Dr. Ian, adalah perampok itu. Inilah jumlah terbesar manusia di dunia. Barangku, barangku, barangmu, barangku. Ini yang paling banyak. Catat itu baik-baik. Maka itu orang seperti itu nggak peduli itu barangnya mamanya, adiknya, apa, embat semuanya. Karena barangmu barangku juga dan barangku barangku. Orang yang kedua justru digambarkan imam-imam. Saudara lihat
Pendeta-pendeta sekarang kaya-kaya. Rumahnya ada di mana-mana. Banyak pendeta-pendeta gereja besar punya rumah di Singapura, di Australia, di Amerika. Hebat. Saudara, kita harus tahu keadaan ini. Itulah imam-imam orang Lewi itu. Begitu mereka lewat, tahu ada orang dirampok. Orang ini berkata, barangku, barangmu, barangmu. Jadi kita nggak ada urusan apa-apa ya. Sorry, dia lewat. Ini orang kelihatannya baik. Memang nggak pernah ganggu orang lain. Tapi itu tadi egois. Ini jumlah kedua terbanyak di dunia. Orang egois. Nomor 3 itu pemilik penginapan itu. Baik hati, suka menolong. Ayo silakan masuk, pakai ini. Tapi selalu bayar. Apa lagi? Ayo bayar. Terus suka nolong, bayar. Selalu minta imbalan. Yang dicari itu adalah orang keempat. Barangku, barang. Barangku, barangmu, barangmu. Tapi kalau kamu perlu, kamu bisa pakai yang aku punya. Maka itu dia mengangkut orang yang terluka ini. Dan dia berkata kepada pemilik penginapan, aku tinggalkan uang ini, rawat dia. Nanti aku balik lagi. Dan kalau masih kurang, aku akan bayar kamu. Saudara, dari 4 kelompok orang, mana yang kita mau contoh? Kita jujur dalam hati, kita termasuk orang yang mana? Saya akan mengajak saudara berpikir secara gampang sekali. Masuk tahun 2009, berbahagialah setiap saudara kalau tidak pernah berkata, aku kurang, aku kekurangan. Berbahagialah saudara. Oh, nggak ada yang ngamen. Saudara pernah tahu nggak definisi orang kaya itu apa? Ayo cepat, apa itu definisi orang kaya? Nggak usah ragu-ragu. Apa? Orang yang bisa memberi. Orang yang bisa memberi. Orang yang apa? Nggak punya utang. Apalagi? Orang nggak pernah kurang. Kurang tepat, hampir. Apalagi? Itu dia. Orang kaya, orang yang bisa berkata, aku cukup. Jadi orang kaya bukan orang yang banyak duitnya, tidak. Orang yang suka berkata kurang, itu pasti karena 2 hal. Satu, dia membandingkan dengan orang lain. Itu gobloknya sendiri. Nomor 2, orang yang membandingkan dengan penghasilan bulan yang lalu. Betul nggak? Coba renungkan kata-kata. Saya sudah lebih dari 30 tahun nggak pernah berkata kurang. Saya belajar dari hidup Yusuf. Yusuf itu orang yang hebat. Yusuf itu orang yang fleksibel, orang yang lentur. Saya belajar dari Pak Pengkiando. Satu hari dia berkata begini, karena masih banyak orang sakit hati. Dia jawab sederhana, mengapa Tuhan Yesus selalu berkata apa saja tentang air, 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 air. Dan air itu Papa ciptakan sebagai kebutuhan pokok manusia. Coba saudara renungkan. Orang kalau disuruh milih antara makan atau minum, milih yang mana? Kalau sampai nggak ada apa-apa, tinggal satu aja. Minum, bukan? Air itu lebih penting. Ternyata air itu benda yang paling hebat. Nah, kata lemah lembut yang diajarkan Tuhan Yesus di Matius 11:29. Belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Nah, kata lemah lembut itu saya temukan, itulah air. Lemah lembut itu artinya lentur, fleksibel. Lemah lembut bukan lemah gemulai. Bedakan itu jauh-jauh. Ya. Air itu adalah lemah lembut. Air itu di tempat seperti apapun dia bisa menyesuaikan diri. Renungkan. Dia cepat biar atau tidak? Air itu nggak pernah terpaksa di suatu tempat. Tidak. Dia ngikuti. Dan itulah hidup Yesus. Maka itu Paulus berkata, aku tahu apa itu kaya, aku tahu apa itu miskin, karena dia air itu. Nah, Pak Pengki berkata begini, satu-satunya benda yang digores nggak pernah tergores, dipotong nggak pernah terpotong adalah air. Coba gores air, mau sampai capek nggak tergores. Tapi begini kata Pak Pengki, begitu dia beku, jangan lagi pisau, kuku aja bisa gores dia. Kesimpulannya, kalau masih ada orang Kristen bisa tersinggung, hatinya sudah beku. Kalau hatinya masih air, nggak bisa tersinggung. Gampang tuh hidup seperti itu, enak sekali. Nah, maka itu biar hati kita dipanasi terus oleh api Roh Kudus supaya nggak gampang beku. Itu hidup yang menyenangkan. Yusuf seperti itu. Jadi anak emas, pas. Masuk sumur, pas juga. Jadi budak, pas. Enak dikit, pas. Di penjara, pas. Semuanya pas buat dia. Karena dia air itu tadi. Nah, kalau kita bisa hidup seperti itu, nggak ada kata kurang dalam hidup ini. Mari kita buka Ibrani 13 ayat yang kelima.
Ibrani 13 ayat yang kelima.